Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan lembar kerja proyek warga negara yang ketiga yang berisikan tentang langkah-langkah pembuatan proyek warga negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Triwidayanti, NIM B100-20673 dari kelas N Manajemen 2020 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, jadi lembar kerja proyek warga negara ini merupakan tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Andes Amsori, SH, MPD. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pembuatan yang pertama, yaitu memahami tentang proyek warga negara beserta tujuannya. Pada langkah pertama ini, yang dilakukan adalah memahami apa tugas yang diberikan melalui materi dari Bapak Amsori maupun yang saya cari sendiri di internet, misalnya dari web atau dari artikel maupun dari PPT yang sudah diberikan. Langkah yang kedua yaitu melakukan studi literatur yang sesuai. Di sini, studi literatur sangat diperlukan saat akan membuat proyek warga negara. Mengapa demikian? Karena produk yang akan dibuat merupakan perkembangan dari masalah yang ada di setiap daerah mahasiswa yang membuat produk tersebut. Melakukan pengamatan atau observasi adalah antara cara-cara yang dapat dilakukan untuk dapat membentuk materi yang akan diperlukan. Tidak hanya itu, tetapi juga bisa melalui wawancara dengan orang tua, keluarga, tokoh masyarakat, atau orang yang ahli dalam bidangnya. Tidak lupa juga bisa kita dapatkan materi tersebut dari internet dan media lainnya. Lanjut ke langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, dipilah-pilih masalah mana saja yang dapat dijadikan sebagai pilihan. Dari pengamatan dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan saya memilih beberapa masalah berikut, yaitu pertama, Malaysia pulangkan 59 WNI di Entikong karena mereka menjadi pekerja migran Indonesia secara ilegal non-prosedural. Yang kedua, pemerintah pusat memotong anggaran air bersih, sanitasi, dan rumah kumuh sehingga pembangunan terhambat. Yang ketiga, warga yang kontak langsung dengan pasien COVID akan melakukan pemeriksaan rapid test. Yang keempat, pendistribusian bantuan beras dari pemerintah kepada keluarga tidak mampu yang terdampak wabah terus dilakukan. Masalah-masalah tersebut terjadi di daerah saya, yaitu Sanggau, Kalimantan Barat. Langkah keempat, memilih dan menetapkan topik dari beberapa identifikasi masalah. Diperolehnya beberapa identifikasi masalah yang menarik, ada 4, dan dipilihlah satu masalah yang cocok dengan kondisi saat ini maupun sesuai dengan mata kuliah Pancasila dan program studi manajemen. Sehingga saya memilih topik yang berjudul warga yang kontak langsung dengan pasien positif corona akan melakukan pemeriksaan rapid test. Lalu bagaimana relevansi topik dengan bidang studi? Yaitu ketika pemerintah mengambil tindakan dengan sigap bahwa saat ada warga yang kontak langsung dengan pasien, hal itu berarti di antara gugus tugas percepatan penanganan COVID dan masyarakat sudah terjadi manajemen yang baik sehingga kondisi tetap terkendali. Kemudian, apa relevansinya topik dengan mata kuliah Pancasila? Menurut saya, ketika beberapa masyarakat yang berkata jujur saat ditanya oleh petugas dan mengatakan hal yang sejujur-jujurnya tentang ia yang melakukan kontak langsung dengan pasien positif, berarti dia bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi melindungi keluarga dan orang banyak. Mengapa? Karena itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,
khususnya sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak banyak orang yang bisa memperjuangkan kesehatan orang lain maupun dirinya sendiri. Langkah 5, yaitu menemukan sumber referensi yang saling berkaitan dengan materi produk. Sumber referensi adalah tempat di mana materi-materi yang akan digunakan diperoleh. Jadi, sumber yang mendukung untuk pembuatan proyek warga negara dapat diambil dari buku, internet, media cetak, dan lain-lainnya. Untuk produk yang akan saya buat, saya mencari sumber dan mendapatkan materi tersebut dari media online, yaitu diskominfo.sanggau.go.id. Yang keenam, menentukan produk yang akan dibuat. Pada langkah ini, setelah berpikir dan memahaminya, saya menyimpulkan bahwa produk yang akan saya pilih sebagai produk akhir dari lembar kerja proyek warga negara ini adalah dalam bentuk poster. Mengapa saya memilih produk saya berupa poster? Alasannya yaitu pertama, lebih menarik dengan unsur warna dan gambar. Kedua, biaya yang murah jika ingin dicetak dan ditempel dan disebarkan. Yang ketiga, mudah disebarluaskan sehingga banyak orang yang akan tahu. Yang keempat, berisi pesan singkat sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Tetapi tidak hanya produk berupa poster yang bisa dibuat oleh teman-teman. Mungkin bisa membuat video atau narasi atau podcast atau lagu. Apapun produk yang dapat dimengerti oleh diri kita maupun oleh audiens yang akan mendengarkan. Itu akan lebih baik. Langkah ketujuh, yaitu langkah terakhir, adalah membuat produk akhir. Langkah ini berisikan pembuatan produk berupa poster dari lembar kerja warga negara dari saya dengan topik dan materi pendukung yang dapat diperoleh sebelum-sebelumnya dengan sumber referensi yang mendukung. Saya membuat produk akhir ini menggunakan aplikasi yang mudah digunakan bagi pemula seperti saya, yaitu PicsArt dan Canva. Ditambah lagi dengan finishing yang menambah, mengurangi, atau mengoreksi hal-hal yang ada di dalam produk saya agar lebih menarik. Setelah menjelaskan langkah 1 hingga langkah 7 dalam pembuatan lembar kerja proyek warga negara ini, saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.